Halo ayah dan bunda, selamat datang di Abapedia. Hanaris Wellness kembali menyapa Anda semua. Pernahkah Anda bertanya-tanya, apakah perkembangan anakku sudah sesuai usianya? Rasa khawatir itu wajar sekali. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah alat penting yang bisa membantu menjawab pertanyaan itu. Tes screening, perkembangan, dan perilaku. Jangan khawatir, ini bukan ujian yang menakutkan kok. Justru, ini adalah cara kita untuk memastikan si kecil tumbuh dan berkembang dengan optimal. Mari kita mulai. Jadi, apa sih sebenarnya tes screening perkembangan dan perilaku itu? Sederhananya, ini adalah serangkaian daftar periksa atau kuesioner yang mengamati bagaimana anak Anda tumbuh dan berkembang. Pertanyaannya seputar banyak hal, mulai dari bahasa, gerakan, cara berpikir, perilaku, sampai emosinya. Tujuannya adalah untuk membandingkan kemajuan anak Anda dengan tonggak perkembangan atau milestone yang umumnya dicapai anak-anak lain seusianya. Anda pasti sering mendengar istilah tonggak perkembangan atau milestone. Ini adalah keterampilan spesifik yang dicapai anak seiring pertambahan usianya. Contohnya seperti tersenyum untuk pertama kali, berguling, melambaikan tangan, sampai berjalan. Nah, tes screening ini menggunakan tonggak-tonggak tersebut sebagai patokan. Penting untuk diingat, tes ini bukan untuk mendiagnosis, melainkan untuk melihat apakah ada area perkembangan yang mungkin memerlukan perhatian lebih lanjut. Ini adalah kondisi yang muncul selama masa pertumbuhan dan bisa memengaruhi kemampuan fisik, belajar, bahasa, atau perilaku anak seumur hidupnya. Contohnya, termasuk disabilitas intelektual, gangguan spektrum autisme astoris, cerebral palsy astoris, atau bahkan masalah pendengaran. Sekali lagi, screening ini tidak memberikan diagnosis, tapi ia bisa menjadi sinyal awal yang sangat berharga. Jika ditemukan area yang perlu diwaspadai, barulah dokter atau spesialis akan melakukan evaluasi yang lebih mendalam. Mengapa deteksi dini ini sangat penting? Karena semakin cepat masalah perkembangan ditemukan, semakin cepat pula kita bisa memberikan bantuan. Proses perawatan dini ini disebut intervensi dini. Intervensi dini sangat efektif untuk membantu anak-anak mempelajari keterampilan penting, mengejar ketertinggalan, dan memaksimalkan seluruh potensi yang mereka miliki. Ini adalah kunci untuk memberikan kualitas hidup terbaik bagi si kecil. Jadi, jangan pernah anggap remeh screening perkembangan ya, ayah dan bunda. Lalu, untuk apa tes ini digunakan? Seperti yang sudah kita bahas, tujuannya adalah untuk memantau apakah anak mencapai tonggak perkembangannya. Ingat ya, setiap anak itu unik dan tumbuh dengan kecepatannya masing-masing. Ada rentang waktu yang dianggap normal untuk setiap pencapaian. Namun, dengan mengamati tonggak-tonggak ini, kita bisa lebih cepat mengidentifikasi jika ada potensi masalah. Mari kita lihat beberapa contoh tonggak perkembangan. Misalnya, pada usia 4 bulan, bayi biasanya sudah bisa tersenyum, mengoceh, dan memasukkan tangan ke mulut. Menginjak usia 6 bulan, mereka mulai suka bermain, melihat bayangannya di cermin, dan bahkan mulai bisa duduk tanpa bantuan. Di usia 9 bulan, mereka mungkin mulai mencoba mengucapkan mama atau papa, dan mulai merangkak. Di usia 1 tahun, banyak anak sudah bisa mengikuti perintah sederhana dan berjalan sambil berpegangan. Ini semua adalah panduan umum untuk membantu kita memantau kemajuan si kecil. Seiring bertambahnya usia, tonggaknya pun semakin kompleks. Pada 18 bulan, anak mungkin sudah bisa menggunakan sendok dan mulai berjalan menaiki tangga. Di usia 2 tahun, mereka mulai bisa menggabungkan 2 kata dan menendang bola. Kemudian, pada usia 3 tahun, mereka mulai bisa menyebutkan warna, memakai baju sendiri, serta berjalan dan berlari dengan lebih mudah. Jika anak Anda sedikit terlambat mencapai salah satu tonggak ini, jangan langsung panik. Namun, jika keterlambatan ini terus berlanjut, intervensi dini bisa sangat membantu mereka mengejar ketertinggalan. Kapan sebaiknya anak menjalani tes screening ini? Akademi Dokter Anak Amerika atau AAP merekomendasikan screening perkembangan dan perilaku dilakukan secara rutin saat pemeriksaan kesehatan anak pada usia 9 bulan, 18 bulan, dan 30 bulan. Selain itu, ada juga screening khusus untuk gangguan spektrum autisme yang direkomendasikan pada usia 18 dan 24 bulan. Dokter mungkin juga akan menyarankan screening tambahan jika anak Anda memiliki faktor risiko tertentu, seperti lahir prematur, berat badan lahir rendah, atau memiliki riwayat infeksi saat dalam kandungan. Ingat, sebagai orang tua, Anda adalah orang pertama yang paling peka terhadap perkembangan anak. Jika Anda merasa ada sesuatu yang kurang pas,
jangan ragu untuk membicarakannya dengan dokter. Bagaimana proses screening ini berlangsung? Tenang, prosesnya sangat sederhana. Biasanya, Anda sebagai orang tua yang akan mengisi kuesioner ini, terkadang dengan bimbingan dari dokter atau perawat. Ada banyak sekali jenis tes screening, tapi semuanya memiliki tujuan yang sama, menanyakan tentang perkembangan anak Anda. Pertanyaannya bisa seputar interaksi sosial, kemampuan bahasa, hingga keterampilan motorik. Keterampilan motorik ini ada dua, yaitu motorik kasar, seperti berjalan dan melompat, serta motorik halus seperti mengambil benda kecil atau menggunakan sendok. Beberapa contoh tes yang umum digunakan adalah kuesioner usia dan tahapan atau ASK yang berisi pertanyaan ya, kadang-kadang, dan belum. Ada juga PACE, yaitu kuesioner singkat yang bisa diselesaikan dalam 5 menit. Lalu ada MCAT, yang khusus dirancang untuk menyaring risiko autisme pada balita. Semuanya dirancang agar mudah dipahami dan diisi oleh orang tua. Tidak ada persiapan khusus yang diperlukan, dan yang terpenting, tidak ada risiko apapun dalam mengisi kuesioner ini. Lalu, bagaimana cara membaca hasilnya? Jika hasil screening menunjukkan bahwa perkembangan anak Anda sedikit berbeda dari anak-anak seusianya, ini bukan berarti pasti ada masalah. Ini hanyalah sebuah sinyal bahwa perlu ada pemeriksaan lebih lanjut. Dokter mungkin akan merujuk Anda ke spesialis perkembangan anak untuk evaluasi yang lebih mendalam. Dokter akan mempertimbangkan hasil tes ini bersama dengan riwayat kesehatan anak dan keluarga Anda untuk menentukan langkah selanjutnya. Jika ada yang kurang jelas, jangan pernah ragu untuk bertanya langsung pada dokter anak Anda. Jika tes screening memang menunjukkan adanya area yang perlu diperhatikan, dokter mungkin akan menyarankan Anda untuk melakukan pemantauan perkembangan di rumah. Ini adalah cara aktif untuk mengamati pertumbuhan dan perubahan anak Anda dari waktu ke waktu menggunakan daftar periksa sederhana. Ini adalah langkah proaktif yang sangat membantu. Intinya, tes screening perkembangan dan perilaku adalah alat bantu yang luar biasa bagi orang tua dan dokter untuk memastikan setiap anak mendapatkan awal kehidupan yang terbaik. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Ayah dan Bunda, semoga informasi ini bermanfaat dan bisa membuat Anda lebih tenang dalam memantau tumbuh kembang si kecil. Jangan lupa untuk like, bagikan video ini ke teman-teman Anda, dan subscribe ke channel kami untuk informasi seputar parenting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.